belakang, dan pengawasan juga turun ke bawah. Kemudian tangan yang kedua di belakang sudah pas. Nah, kasihan dilepas. Oke, Sobat Bonsai, senang sekali bisa menyapa teman-teman di rumah. Jadi mudah-mudahan dengan video-video dari Bonsai Made in Bali bisa menambah semangat lagi dalam berkarya seni bonsai. Dan Sobat Bonsai, tidak lupa saya ucapkan ya, bagi sahabat bonsai yang sudah selalu mensupport dan sudah selalu memberikan dukungan kepada channel ini, dan sudah sampai di sini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya bersyukur bisa selalu memberikan informasi, memberikan edukasi kepada teman-teman, khususnya pemula dan khususnya yang memiliki budget yang minim. Jadi yang perlu diperhatikan ya, jadi kita awali dulu bagaimana sih memelihara bonsai atau bagaimana sih merawat bonsai. Jadi teman-teman yang memiliki budget minim, kita bisa mencari bahan-bahan yang sederhana dengan harga yang murah, ataupun bisa kita mencari di alam. Yang penting kita tahu bagaimana cara memilih bahan. Jadi setiap kita melihat bahan ini akan kita buat atau kita proses bagaimana nanti kelanjutannya. Jadi gayanya apa, stylenya bagaimana. Jadi harus tahu ya, kita ambil pohon, kita harus tahu bagaimana kedepannya pohon ini gitu. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya bagaimana memproses bahan-bahan yang sederhana, yang jarang dilirik orang, dan kemudian mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi bahan yang istimewa. Dari bahan sederhana kita proses menjadi bahan yang istimewa. Menjadi bahan istimewa itu tidak serta-merta instan ya, artinya butuh proses, dan proses ini perlu ketelatenan, perlu konsisten, tetap artinya menjaga pohon tersebut. Artinya tidak kita tanam, kita biarkan, kemudian lagi sebulan kita lihat. Artinya tidak, harus setiap hari kita kontrol pohonnya. Jadi ada beberapa proses dalam membuat bonsai. Yang pertama proses penyuburan, bagaimana kita menyuburkan, bagaimana kita merawat agar pohon ini tetap subur. Kemudian bagaimana cara pembentukan, ada pengelosan, ada pemotongan, dan sebagainya. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan atau membuat proses dari 3 bahan yang saya anggap ini bahan yang jarang dilirik orang. Bahan yang hasil saya pungut hanya di got atau di selokan, dan hanya menggunakan bahan yang sederhana, yaitu dari akar waru. Jadi bukan bahan yang istimewa, hanya bahan dari akar ya. Dan akarnya pun tidak terlalu istimewa, hanya bahan sederhana, hanya menggunakan, saya lihat hanya melihat gerakan atau lekukannya saja. Kemudian karena akar waru ini tidak tumbuh tunas, kemudian saya okulasi menggunakan waru import, yaitu menggunakan waru India. Jadi akar waru ya, wajib kita melakukan okulasi. Dalam pemilihan akar waru, teman-teman wajib memilih akar waru yang ada geraknya ya. Jadi kita tahu bagaimana sih pohon ini ke depannya atau akar ini ke depannya, kita konsep seperti apa. Jangan terlalu memaksakan ya. Jika kita mencari akar waru, jangan terlalu dipaksakan untuk gayanya. Jadi kalau kita mendapat akar waru yang satuan, hanya satu seperti ini, dan memiliki gerak yang unik, jadi konsep saja bonsai bergaya bunjin. Kemudian kalau kita mendapatkan akar yang melompok seperti ini, kita konsep gaya expose root, jadi lebih menonjolkan di bagian akar. Dan tidak mungkin bahan-bahan seperti ini kita konsep dengan gaya tegak, dengan gaya kelam. Jadi sangat kemungkinan ada, tapi sangat berat ya. Kemungkinannya ada, tapi sangat berat sekali. Jadi mending bagaimana sih kita sesuaikan bahan yang kita dapat, kemudian kita bentuk sesuai dengan karakter dari pohon tersebut. Dan langsung saja kita mulai dari 3 bahan ini satu persatu. Nanti saya akan melakukan pemrosesannya, pembentukannya, perawatannya bagaimana. Langsung kita mulai. Nah, jika teman-teman mendapat akar seperti ini atau mencari akar yang memiliki gerak yang ekstrim, nah ini termasuk gerak yang ekstrim. Ini adalah akar. Kemudian yang akar ini saya proses atau saya gunakan menjadi batang. Dan untuk akar yang kecil ini, memang akan menjadi akar. Akar yang besar yang menyatu ini akan jadi batang. Konsep gaya pohon bunjin.
Jadi tidak perlu banyak percabangan. Jadi kita hanya membuat beberapa pertumbuhan saja. Bagaimana mengibaratkan pohon ini, pohon yang hidup di tempat yang ekstrim, yang tandus, yang sulit untuk bertahan hidup. Jadi tidak mungkin kita buat pohon bunjin lengkap ya, tangan-tangan banyak, pertumbuhannya subur. Jadi kita ibaratkan pohon ini tidak subur, namun tetap pada kenyataannya selalu kita suburkan. Jadi langsung kita mulai prosesnya. Jadi di awal ya, hanya umur 3 bulan saya mencari bahan ini. 3 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu saya mencari bahan ini. Saya lihat geraknya unik. Kemudian saya okulasi menggunakan waru India. Jika sudah besar okulasiannya, baru saya melakukan pemrosesan atau pembentukan. Ini belum pernah saya lakukan pemrosesan atau pembentukan. Jadi ini awal atau pertama kali saya melakukan pembentukan. Jadi pertama kita pilih tampak ya, tampak depan. Jika seperti ini ngeback ya, artinya ini tampak belakang. Karena ada benjolan seperti ini, saya pakai tampak belakang. Jadi yang pertama kita pilih tampak depan. Nah, ini tampak depannya yang saya akan gunakan. Memang dari awal, memang dari sini tampak depannya. Kemudian untuk akar, karena gaya bunjin, jadi akarnya yang penting artinya akarnya sudah balance saja dengan batang ukurannya. Jadi untuk akar kita sesuaikan juga bagaimana akar ini dengan gerakan dari batangnya. Nah, kemudian kita ke penerus ya, ke penerus dari batang ini. Nah, jadi hanya kita membuat percabangan di sini saja, tidak mungkin kita membuat percabangan di bagian bawah karena tidak mungkin tumbuh tunas. Dan ini juga gaya bunjin, saya hanya membuat sedikit saja di sini pertumbuhan atau percabangan. Yuk langsung kita mulai prosesnya. Yang pertama kita lakukanlah pruning daun dulu. Jadi sahabat manusia bisa lihat ya. Jadi bagaimana cara saya menekuk. Jadi hanya saya menekuk ke sini. Nanti arahnya percabangan nanti akan ke sini ya. Dan mahkota hanya di sini. Jadi geraknya seperti ini. Nanti akan mengikuti dari alur batang ini geraknya. Abangan di sini dan nanti akan mahkota di bagian atas. Jadi sesuai dengan arah sini, arah dari bonggol. Kemudian mahkotanya di bagian sini. Nanti kita bisa pakai ini dan juga kita bisa pakai ini nanti. Jadi kita tunggu pertumbuhannya. Dan hanya mengarahkan saja atau mendesain bagaimana gerak dari batang ini agar tidak terlalu besar. Nanti kita akan kesusahan dalam menekuk atau membentuk, agar sesuai dengan keinginan kita, agar sesuai juga dengan gerakan dari pohon ini. Ini tahap awal, tahap pertama, dan saya tidak melakukan pemotongan. Jadi saya masih los dulu karena di sini ada retakan-retakan. Semakin cepat nanti pertumbuhannya akan menutup dari retakan-retakan dari hasil atau bekas dari wiring tadi. Jadi karena wiringnya terlalu kencang, terlalu meliuk, jadi ada patahan sedikit-sedikit. Nanti kita biarkan dulu, los dulu. Karena jika kita potong, takutnya penyembuhan dari luka-luka ini akan lama. Jadi kita los dulu, kita tumbuhkan dulu. Nanti jika sudah sembuh atau sudah bagus pertumbuhannya, nanti baru kita melakukan pemotongan di sini. Kita melakukan pemotongan di sini. Ataupun nanti di sini di belakang. Nanti kita bisa ini pakai cabang. Jadi banyak opsi ya nanti ke depannya, karena ini masih awal, masih permulaan. Jadi kita tahap pembuatan alur batang. Oke, kita lanjut ya ke bahan berikutnya. Ini bahan yang kedua. Ini juga sama, umurnya sekitar 3 bulanan. Mungkin ini 3 bulanan ya. Yang tadi itu umurnya 2 bulan. Jadi kita mulai saja langsung melakukan pruning agar kita melihat lebih mempermudah, lebih memperjelas bagaimana sih gerak dari pohon ini. Konsep masih bunjin. Kita melakukan juga pelepasan kawat karena ini sudah masuk ke kambium. Jadi kita buka kawatnya. Nah, ini ada di belakang nih, bagus nih. Ini sudah ukurannya besar, ada di belakang, jadi kita akan tekuk.
Nah, karena di belakang ini sudah terlalu besar, jadi kita harus melakukan pemangkasan. Dan pengawasan juga tadi hanya sedikit saja, hanya mengarahkan saja, jadi tidak ada retakan. Jadi kita biarkan nanti pertumbuhannya di sini. Nah, sobat bonsai bisa lihat ya, dari bawah, dari akar, kemudian ke batang, kalur batang, kemudian ke bagian atas. Jadi hanya seperti ini, simpel sekali, hanya menggunakan bahan yang sangat sederhana sekali. Nah, konsepnya seperti ini nanti. Jadi kita biarkan dulu tumbuh. Nah, ini berdesain atau bergaya bunjin pohon ini. Nah, lanjut kita ke bahan berikutnya. Ini sudah 2 kali melakukan pembentukan ya. Jadi ini kemarin saya sudah lakukan pembentukan. Sekarang saya melakukan pembentukan terhadap cabang yang di belakang untuk kita buat dimensi. Sebelum kita ke bahan berikutnya ya, yaitu ini adalah bahan yang ketiga. Jadi bahan yang sederhana dari bahan akar waru. Jadi saya hanya memanfaatkan bahan-bahan yang mudah dicari dan bahan-bahan yang mungkin jarang orang yang suka atau jarang yang mencari. Jadi masih banyak di alam kita. Jadi langsung kita mulai. Ini proses belum pernah melakukan pembentukan, hanya di awal proses okulasi saja di awal. Ini juga umurnya kira-kira 2 bulan. Dan ini berbeda dari bahan-bahan yang tadi. Ini kita menggunakan akar yang kecil-kecil. Kita mendapat gabungan akar yang kecil-kecil. Yang ini kita konsepnya bergaya exposed root. Jadi gaya exposed root lebih menunjukkan di akar. Kemudian untuk percabangannya saya buat agak ke arah turun ya. Kita buka juga bekas pengikat okulasiannya. Kemudian kita juga melakukan pruning sebelum kita melakukan penekukan. Tujuannya mempermudah kita melakukan pembentukan ya, mempermudah melihat pohon ini. Tanpa melakukan pruning pun bisa, tapi saya lebih senang saya pruning dulu agar terlihat jelas ya bagaimana pohon ini. Pertama kita akan lihat dari mana tampak depan pohon ya. Jadi awal kita harus tentukan di mana tampak depan. Kemarin saya pilih di mana ya tampak depan. Dari sini keluar, dari sini keluar, ya dari sini tampak depan ya. Tampak depan dari sini. Jadi kita harus pilih salah satu. Ini ada 2 okulasian di 2 tempat, kiri kanan. Jadi kita harus pilih salah satu sebagai batang penerus, batang utama, dan yang satunya ini kita pakai untuk cabang. Jadi saya rencanakan ini saya pakai batang utama. Kemudian yang ini saya akan gunakan sebagai cabang. Karena ukurannya sudah lumayan besar, nanti tambah besar lagi kita tidak bisa mengarahkan. Jadi langsung saya akan ke proses pengarahan ya dari bahan ini. Jadi kita membuat gerak percabangan yang turun ke bawah ya, agar posisinya bagus ya dengan akar. Jadi akarnya seperti ini, akar, batang. Jadi kita buat percabangan yang akan turun ke bawah. Dan untuk tangan-tangan ya, tangan pertama. Kemudian untuk batang, penerus batang. Jadi ini nanti sebagai penerus batang lagi. Dan ini sebagai cabang. Cabang pertama, cabang kedua di belakang sudah ada untuk dimensi nanti, dan ini cabang yang ketiga, dan ini akan menjadi penerus batang. Yang akan menjadi penerus batang saya los dulu, tidak akan saya tekuk agar supaya pertumbuhannya lebih cepat ke sini ya, ke bagian batang, agar batang juga berukuran besar dan bisa menutup dari bekas potongan ini. Jadi wajib ya kita melakukan pengelosan. Penekukan kita lakukan jika ukurannya sudah lumayan besar,
namun kita tidak melakukan pemotongan agar pertumbuhannya juga bagus, agar mau melos. Ini istilahnya kita los dulu. Nanti jika sudah besar, baru nanti kita akan melakukan pemangkasan. Nah, yang bagian belakang kita tekuk saja dulu. Nah, jadi sahabat bonsai bisa lihat ya bagaimana saya mendesain pohon ini. Walaupun tadi terjadi retakan di sini, tidak masalah, nanti akan menutup kambiumnya. Jika pertumbuhannya bagus, nanti akan cepat menutup. Nah, kadang-kadang dalam proses pembentukan kita terjadi patahan. Jadi jika patahan hanya setengah aja, kita tidak masalah ya, kita bungkus lagi dengan plastik. Seperti bagaimana kita melakukan okulasi. Jadi pohon seperti ini ya. Jadi dengan akar yang kecil yang banyak di bawah, kemudian ke atas menyatu. Nah, ini kita sudah jadi punya batang di sini. Artinya kita konsep pohon ini bergaya exposed root, jadi menonjolkan di bagian akar. Kemudian saya membuat percabangan yang pertama turun ke bawah, kemudian tangan yang kedua di belakang. Sudah pas ya, kita mendapatkan percabangan di belakang. Jadi sangat lengkap ya untuk percabangan. Cabang yang ke belakang, namun saya masih los dulu. Kemudian yang ketiga, cabang di sebelah kiri belakang kanan. Nah, kemudian ini sebagai penerus nanti sebagai cabang, dan juga nanti akan saya arahkan semua cabangnya ke bawah. Nah, ini masih proses. Ini tahap pertama, tahap awal bagaimana mendesain pohon ini. Jadi kalau mendesain pohon kita diwajibkan untuk konsisten ya. Kalau ingin membuat pohon ini seperti apa di awal, mudah-mudahan nanti kedepannya akan menjadi yang seperti yang kita diinginkan di awal. Namun kadang-kala terjadi perubahan sedikit-sedikit ya, karena sesuai dengan pertumbuhan dari pohon. Jadi berubah konsep, berubah titik tumbuh cabang, jadi tidak masalah juga, karena sesuai dengan proses dari pohon. Karena pohon ini juga memiliki keinginan hidup sendiri, jadi kita juga harus mengikuti bagaimana sih pohon ini, keinginan pohon ini. Keinginan kita digabungkan dengan keinginan pohon. Jadi seperti itu kalau pengalaman saya dalam memproses atau membuat bonsai. Nah, sahabat bonsai, jadi itu dia proses saya bagaimana menggarap atau mengerjakan pohon-pohon sederhana, pohon-pohon yang artinya bahan yang mungkin jarang dilirik orang, jarang diambil orang. Jadi saya akan memanfaatkan. Jadi dengan proses yang baik, dengan proses ketelatenan, dengan konsisten, mudah-mudahan nanti kedepannya menjadi bahan yang bagus, yang bernilai jual tinggi. Juga harapan kita juga sebagai pebonsai tidak hanya sebagai penikmat saja, namun kita juga ingin mendapatkan atau memiliki benda yang memiliki atau bonsai yang memiliki harga jual yang tinggi. Karena itu juga saya juga tidak munafik, karena bonsai itu adalah karya seni. Di samping karya seni, kita juga harus mendapatkan investasi. Jadi bagaimana sih memproses bonsai yang sederhana, yang dengan harga yang murah, nanti kedepannya dengan proses yang baik dan benar, nanti kedepannya akan memiliki nilai jual yang tinggi. Itu harapan dari saya, dan mungkin juga harapan dari teman-teman semua. Dan teman-teman, jika mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, bisa di komen di kolom komentar, dan nanti saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat bonsai di rumah. Dan semoga video ini bermanfaat, tetap semangat, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.